Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan perihal mata kuliah aspek hukum dengan tema hukum pajak dengan dosen pengampu Pak Mulyono, Sarjana Hukum. Untuk materi nanti yang akan dibahas perihal definisi hukum pajak, sejarah hukum pajak, fungsi hukum pajak, macam-macam hukum pajak, serta peraturan perundang-undangan perpajakan. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, selaku pemungut pajak. Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya, terdapat 6 ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni 1. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Yang kedua, menurut Buhari, menurutnya hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, menurut Rahmat Sumitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang keempat, menurut Erli Suwandi, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa selaku pemerintah pemungut pajak. Yang kelima, menurut Dr. Suparman Suwedhatmijaja, menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang keenam, menurut Hartono Hadisupratto, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Selanjutnya, sejarah hukum pajak. Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu umpeti atau pemberian secara cuma-cuma oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan ke rakyat. Seiring dengan berjalannya waktu, seperti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya, untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan suatu unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak, karena hasil pajak tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan rakyat sendiri. Selanjutnya, ada fungsi hukum pajak. Fungsi hukum pajak yang pertama adalah sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisiensi, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak tersebut.
Yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menjelaskan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidaknya dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya, ada macam-macam hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak formal. Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atas prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak. Siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar atau tarif pajak. Contoh, hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, ada peraturan perundang-undangan perpajakan. Setidaknya ada 8 undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metrai. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atas barang dan jasa untuk penjualan barang mewah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang peradilan pajak. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam materi yang saya berikan ataupun kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.